Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman adada ma'ahatu bi ilmuk wa hatta bihi kolamuk wa ahso kitabu wardohuma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah kajian berbuka yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan puja syukur hanya kepada Allah yang berhak kita panjatkan. Alhamdulillah kita diberi karunia kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah bulan puasa sampai dengan hari ini. Juga salawat beriring salam kepada manusia yang sempurna yang membawa risalah Allah dari langit untuk dibagikan kepada kita semua, dialah Nabi Muhammad SAW. Baik, tema kali ini adalah menyia-nyiakan waktu. Pada suatu hari ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang berjalan, dia ditegur oleh sekelompok teman-temannya yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil bersenda gurau. Teman-temannya itu menegur Ali, "Wahai Ali, marilah bergabung di sini. Mari kita bercengkrama, bersantai ria." Demikian sahabat meminta Ali untuk bisa bergabung. Lalu apa jawab Ali pada saat itu? Ali mengatakan, "Andai engkau bisa menghentikan matahari, aku mau bergabung denganmu." Disinilah artinya bahwa betapa berharganya waktu. Ali mengajarkan kita betapa berharganya waktu. Waktu yang telah berlalu tidak bisa dikembalikan. Semua manusia memiliki waktu yang sama yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dalam satu hari 24 jam. Tetapi berbeda-beda bagaimana kita menggunakan waktu tersebut. Saking pentingnya waktu, Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan memakai nama waktu sampai di dalam 4 surat. Wal fajar, waktu fajar. Wadduha, waktu duha. Wal ashr, waktu asyar. Wal laili, waktu malam. Jadi Allah mengingatkan kita semua akan waktu yang akan terus berlalu, yang apabila kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kita akan merugi. Ada sebuah mahfuzat mengatakan al-waktu kasyaf, waktu adalah pedang. Siapa yang tidak bisa menggunakan waktu, maka pedang itu akan membunuh dirinya sendiri. Di dalam surat Asyr disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal ashr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Artinya semua manusia dalam keadaan merugi. Ini kalau kita balik, semua manusia berpotensi sukses, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya diisi dengan iman dan selalu melakukan amal kebaikan. Jadi semua orang berpotensi sukses apabila dia beriman dan selalu menggunakan waktunya untuk melakukan amal-amal kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Gitu. Jadi manusia yang merugi adalah yang tidak melakukan itu semua. Allah kembali lagi membagikan waktu yang sama setiap manusia, yaitu 24 jam. Dengan modal waktu yang diberikan Allah itulah kesempatan manusia mengejar kesuksesan
kesuksesan baik dunia dan akhirat. 24 jam seseorang bisa menjalankan perintah-perintah Allah atau melakukan hal untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan kesuksesan akhirat. Seluruh waktu yang dia pergunakan untuk beribadah terbaiknya, seolah-olah dia akan mati besok. Salat yang terbaik, membaca Al-Quran yang terbaik, sedekah yang terbaik, silaturahim yang terbaik, dan 24 jam juga banyak sekali yang bisa menghafal Al-Quran gitu. Artinya waktu yang sama diberikan kepada setiap manusia, tetapi ada orang yang menggunakannya untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Inilah orang yang sukses akhirat gitu. Sukses akhirat dengan modal waktu yang Allah berikan kepada manusia. Seluruh manusia itu tadi bisa mendapatkan kesuksesan akhirat. Dan dengan modal waktu itu juga manusia bisa mengejar kesuksesan dunia. Orang-orang banyak sekali menggunakan untuk kerja keras, terus dengan hanya sedikit tidur tetapi banyak bekerja, banyak belajar, banyak berusaha, sehingga tidak sedikit orang yang mendapatkan kesuksesan akhirat dengan modal waktu yang Allah berikan tadi. Tetapi betapa banyak juga manusia yang menyia-nyiakan waktu dan menjadikan waktunya tidak berharga. Pagi menunggu siang, siang menunggu sore, sore menunggu petang, dan petang menunggu pagi. Cuma itu waktu-waktunya itu hanya dilakukan untuk hanya menunggu gitu. Panjang angan-angannya dan diisi hanya dengan bersenang-senang, bersantai ria, main HP, nonton, bersenda gurau, terus kemudian bermain-main. Tidak ada sedikit pun diisi dengan ibadah ataupun bekerja untuk kebaikan dunia sekalipun. Semua hanya bagaimana waktu itu terbuang percuma atau berlalu begitu saja. Bahkan banyak juga yang mempergunakan waktu itu untuk bermaksiat. Mereka tidak menyadari bahwa kematian mengintainya dan dia akan mati tanpa membawa amalan sedikit pun. Padahal telah dibocorkan oleh Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 12, di mana penyesalan orang-orang yang selama di dunia yang telah diberi nikmat waktu hidup oleh Allah telah dia sia-siakan dan kemudian menyesal ketika kematian telah datang kepadanya. Di dalam surat As-Sajdah ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihum inda rabbihim. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solehan. Ya. Jadi Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang pendosa itu, yang telah menyia-nyiakan waktu hidupnya hanya dengan bersenda gurau, bahkan bermaksiat tanpa sedikit pun membawa amalan ketika kematian telah datang kepadanya. Mereka tampak begitu menderita, tampak begitu lusuh, dan mereka menghadap Allah. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ya Allah, Rabbana absorna, kami telah melihat, wasami'na, dan kami juga telah mendengar bagaimana kehidupan penderitaan orang-orang di akhirat yang tidak memiliki amalan sedikit pun. Maka apa yang diinginkan oleh mereka? Tolong kembalikan aku ke dunia, maka aku akan melakukan amal soleh. Jadi kehidupan kita yang hidup ini sebenarnya sedang diiri, sedang diinginkan oleh orang-orang yang sudah mati lebih dahulu dari kita. Mereka begitu menginginkan kehidupan walau sejenak saja hanya untuk menambah amal soleh tersebut. Maka ulama besar kita Hasan Basri mengatakan ketika ulama atau Hasan Basri itu sedang menghadiri penguburan jenazah, ulama besar itu berzikir tiada berhenti. Mulutnya selalu berzikir
sehingga orang-orang melihat gitu. Dan seseorang ada yang bertanya, wahai ulama, kenapa mulutmu dari tadi berzikir terus menerus gitu. Dan apa yang dikatakan Hasan Basri, dia katakan sesungguhnya selagi kita masih bisa berzikir, berzikirlah. Berzikir sampai Allah mencabut nyawa. Bayangkan orang yang sedang mati, yang sedang kita kebumikan ini, dia sudah tidak lagi mampu berzikir, tidak lagi bisa mampu menambah amal ibadahnya, tidak lagi bisa melakukan amal-amal kebaikan. Nah, jadi selagi kita mampu, berzikirlah. Ulama Hasan Basri juga mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian darimu. Jadi betapa ruginya orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Satu hari hilang, maka hari itu juga kita kehilangan sebagian dari diri kita, sampai dengan habis. Suatu hari kita memang sudah habis waktu kita untuk menambah amal ibadah kita. Nah, maka jangan sampai kita dalam keadaan merugi. Waktu duha tidak bisa kita lakukan pada siang hari, apalagi pada sore dan malam hari. Sholat malam kita di bulan Ramadan ini, apabila kita terlewatkan, terlalaikan, tidak bisa kita lakukan pada waktu duha. Jadi setiap kali ada kesempatan kita ibadah, di bulan Ramadan ini sudah tersaji banyak sekali ibadah-ibadah kita, baik kita sendiri maupun bersama-sama. Kalau sampai kita terlewatkan, nanti menunda-nunda waktu, nanti saja, maka itu kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Waktu kita qobla subuh, kita hadir di masjid, imam sudah melaksanakan 1 rakaat, maka kita tidak lagi bisa melakukan sholat sunat qobla subuh tadi. Tidak bisa kita berbicara kepada imam, tunggu dulu saya akan qobla subuh. Maka waktu-waktu sholat kita nantikan, waktu ibadah itu kita nantikan. Manusia selalu menunggu waktu, tetapi waktu tidak pernah menunggu manusia. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, lakukanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan itu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nah, ini pesan yang sangat indah dari Rasulullah. Menjalankan 5 perkara sebelum 5 perkara ini, insya Allah kita akan diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, manfaatkan waktu untuk kesuksesan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.